Selamat siang, kembali lagi di live Instagramnya Puri Lembana Bandung, di mana 1 jam ke depan kita bakalan nemenin teman-teman Lembana yang benar-benar kepo banget mengenai Puri Lembana Bandung. Nah, kali ini kita ada sesi khusus akustik dari Kang Vicky sebagai pembukanya. Kita hiburan dulu ya. Oke, nah lagu apa yang bakal kita bawa ini Kang Vicky? Lagunya tentang kehilangan. Hilang ingatan ya. Oh, hilang ingatan ya. Hilang ingatan dari Rocket Rockers. Stay tune dan selamat menikmati. Sok. Sok. Menghilanglah dari kehidupanku, menjauhlah dari hati yang laju. Kehadiran sosokmu yang menyiksaku, biarkan di sini ku menyendiri. Pergilah bersamanya di sana, dengan dia yang ada segalanya. Bersenang-senanglah sepuasnya, biarkan di sini ku menyendiri. Terlintas keinginanku dapat hilang ingatan, agar semua terlupakan, dan ku berlari sekencang-kencangnya untuk melupakanmu yang tak berpaling, yang tak berpaling. Di sini kembali kau hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan, dan kau hancurkan adanya. Di sini kembali kau hadirkan ingatan yang seharusnya ku lupakan, dan ku hancurkan adanya. Letih di sini, ku ingin hilang ingatan. Letih di sini, ku ingin hilang ingatan. Letih di sini, ku ingin hilang ingatan. Letih di sini, ku ingin hilang ingatan.
dengan dia yang ada segalanya. Oke. Oke, pembukaannya sangat keren banget dari Kang Vicky, lagu dari Rocket Rockers, Hilang Ingatan. Nah, sekarang oke. Sesi apa? Nah, sekarang kita masuk ke sesi cheat and chat dari Live Puri Lembana Bandung. Sip. Nah, untuk yang pertama ini kita bakalan ngasih info nih buat teman-teman yang lagi WFH atau masih sekarang tuh masih WFH gitu ya. Kalau misalnya lagi WFH, nah meskipun di dalam rumah tapi kita harus tetap jaga kesehatan ya Kang ya. Itu jaga kesehatan juga. Nah. Jangan lupa cuci tangan juga ya. Hand sanitizer Hand sanitizer-nya harus selalu ada. selalu sedia. Nah, apalagi untuk kondisi new normal kali ini, banyak perusahaan-perusahaan yang benar-benar dia udah mempekerjakan pegawainya nih. Nah, makanya hari ini saya bakalan ngasih 4 pedoman pencegahan penularan COVID-19 saat bekerja di kantor nih, Kang Vicky. Nah, ini tuh benar-benar penting banget nih sama buat teman-teman yang sekarang lagi posisinya kerja di kantor. Ya. Ini nah, tipsnya nih, tips and trick atau 4 pedoman pencegahan penularan COVID-19. Yang pertama itu nih Kang Vicky, kita olahraga bersama dan berjemur nih saat istirahat. Nah, harus itu yang pertama. Berolahraga. Jadi pagi-pagi itu kita benar-benar harus olahraga bareng-bareng gitu ya supaya badan kita jadi bugar juga ya. Nah itu bertujuan juga untuk menjamin kebersihan kantor dan kesehatan para karyawannya, Kang Vicky ya. Jadi semua kantor di Indonesia tuh harus olahraga ya. Ya, olahraga. Dan yang penting itu berjemur di pagi hari nih ya. Range jam yang bagus buat berjemur itu dari jam 8 sampai jam 10. Nah, itu yang paling bagus banget. Nah, yang kedua, pedoman yang kedua ini, hindari gunakan alat pribadi secara bersama-sama nih Kang Vicky. Misalnya handphone ya? Ya, kalau bisa handphone karena kan penularan kita juga ada di tangan ya. Dan saya punya handphone. Bahaya ya. Nah, selain handphone nih kata Kang Vicky, kita juga harus menggunakan alat pribadi kayak misalnya mukena, alat ibadah nih Kang. Atau misalnya alat-alat makan yang biasanya kita barengan nih makan siang sama teman-teman. Nah, itu harus dari sekarang tuh mulai dihindari kan. Nah, jadi karena itu kalau mau sholat mukenanya tuh bawa sendiri aja biar lebih steril. Ya, itu lebih aman. Ya, lebih aman bagi kita kalau misalnya untuk menggunakan alat-alat pribadi gitu. Dan penularannya juga bakal meminimalisir penularan ya kan ya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu jarak tempat duduk nih. Kayak aku sama Kang nih, kita duduknya kan berjarak ya Kang ya. 1 meter ada nggak? Atau setengah meter? Setengah meter lah ya. Sebenarnya kita tuh dekatnya di hati. Enggak. Ya, jadi kalau misalnya untuk jarak itu adalah 1,5 meter lah ya minimal. Karena kita juga harus menjaga physical distancing di antara karyawan nih Kang. Meskipun kita dalam satu kantor, meskipun kita saling kerjasama, nah tetap aja harus ada physical distancing antara saya dengan Kang Vicky. Nah contohnya dia adalah 1,5 meter dari saya gitu. Nah itu juga mencegah penularan COVID-19. Ya gitu, betul. Jadi memang harus ada jarak ya di antara pekerja dengan pekerja yang lain, apalagi wanita dengan pria. Itu kan yang bukan mahram di dalam agama juga tidak diperbolehkan pendekatan. Apalagi bersentuhan gitu. Makanya harus jaga jarak, tetap jaga kesehatan juga. Nah, selain jarak tempat duduk, physical distancing, nah ada lagi nih Kang. Apa tuh? Biasanya kan di perusahaan-perusahaan itu atau di suatu organisasi ada tangga nih, tangga menuju lantai 2 ataupun lift. Nah, itu yang jadi himbauan untuk manajemen agar membatasi jumlah dalam lift nih Kang. Apalagi kalau misalnya perusahaannya ada lift nih ada liftnya ya. Betul, nanti wajib menggunakan penanda tanda lift nih. Yang biasanya kita kalau misalnya ke toserba gitu ya, lihat ada jarak-jarak yang harus kita patuhi minimal 1,5 meter yang tadi saya katakan ya. Nah, itu juga menjadi himbauan bagi manajemen untuk membatasi menggunakan
penanda pada lift Ya, gitu. betul. Atau kalau misalnya kondisinya kayak kantor kita nih Kang, adanya tangga nih. Nah, kita bisa membagi jalur antara naik sama turun. Jadi kita nggak berpapasan. Oh iya iya Gitu. iya Nah, iya itu juga betul, bisa betul. meminimalisir untuk Sebenarnya penularan ada- COVID sendiri gitu. Gitu ya. Itu. Siap-siap. Ada poin selanjutnya Neng Nah, Tiara? udah kalau misalnya untuk 4 panduan pencegahan penularan COVID ada 4 yang tadi. Yang pertama itu olahraga bersama dan Ya. berjemur. Saya simpulkan kembali. Yang kedua hindari menggunakan barang-barang pribadi secara bersama-sama. Nah, itu yang itu ya. kedua. Nah, yang tadi yang ketiga atur jarak tempat Atur duduk. jarak, betul. Betul. Nah, yang Yang ke keempatnya poin keempat terakhir. jaga jarak di lift atau di tangga. Oh, Itu 4 ya. poin yang benar-benar penting bagi karyawan yang sekarang itu lagi mudah mulai kerja ya Kangnya. Itu 4 poinnya. Udah mulai pedomannya. masuk kerja, poin-poinnya, tips-tipsnya boleh diaplikasikan ya di perusahaan-perusahaan Anda gitu kan. Yang Betul. kedua ada di mana Neng Tiara? Nah, Selain kalau di perusahaan nih kan? Nah, Selain di sekarang kantor tuh ada. ya kalau misalnya tadi saya kasih panduan pencegahan di dalam kantor. Nah, sekarang tuh ada panduan new normal di pasar tradisional, Di pasar juga ya? mall, dan minimarket nih Kang. Jadi untuk membatasi pengunjung yang datang juga. Nah, itu juga menjadi protokol umum nih Kang. Ya, ya, Karena ya. kan kalau misalnya di kantor masih mending ya satu atap gitu. Jadi kita lingkup kita hanya di dalam kantor. Sedangkan kalau misalnya di mall, di pasar, lingkup kita kan Lebih benar-benar ini ya, luas, lebih luas, lebih banyak orang juga Nah, gitu itu kan. jadi dengan banyaknya orang tersebut jadi membuat penularannya itu benar-benar cepat gitu ya Kang. Ya. Nah, jadi Apa aja tuh, Neng Tiara, saya kasih poin-poinnya kalau beberapa nih ya, misalkan- beberapa karena sebenarnya banyak banget yang bakalan dikasih, cuman kita kasih poin pentingnya aja. Nah, jadi kita harus memastikan pedagang dan pengelola itu benar-benar negatif dari COVID-19 kan. Itu yang paling penting. iya. Salah satunya kita mengecek suhu tubuh. Nah, itu dari pengunjung maupun yang bapak-bapak pedagangnya. Nah, itu. Dan kita harus memastikan bahwa suhu tubuhnya itu di bawah 37 derajat Celcius kan ya. Nah, itu kalau misalnya dia udah di 37,3 derajat Celcius dan itu harus benar-benar kita ini lagi ya pantau. Dan pantau, jangan ya. sampai kita berpegangan lebih ke skinship kali ya kalau misalnya ini. Nah, itu harus dihindari. Nah, ya. yang ketiga peraturan batasan untuk kunjungan kontrol ketat keluar masuk. Kayak biasanya sekarang kan di mall-mall kan kalau misalnya Akang pernah ke mall gitu pasti pernah. Jadi enggak, maksudnya dalam kondisi seperti ini gitu datang ke mall bener-bener satpamnya tuh di setiap pos-pos selalu ada dan dia Selalu siap ya, ready ya. Ya, dari mulai kita masuk kita harus benar-benar cuci tangan dengan sabun ataupun dengan hand sanitizer yang disediakan mall. Yang kedua, tahap keduanya kita masuk dengan yang disemprot disinfektan itu. Nah, dan yang ketiga dia ketika mau masuk ke mallnya itu mulai dicek suhu tubuh oleh satpamnya dan itu juga menjadi protokol umum untuk mall-mall atau pasar ya Kang. Ya tuh, jadi harus harus ada pengecekan dulu ya sebelum masuk mall, harus ada pengecekan, jangan lupa cuci tangan juga tadi gitu kan. Betul sekali. Lebih penting jangan lupa mandi loh, karena memang malu lah kalau bangun tidur langsung ke mall itu kan. Tapi Harus ada mandi juga Kang yang datang abong-abong pakai masker gitu ke mandi dari ke mandi. rumah. Ada juga yang pergi kerja juga gitu. Ada ya? Aduh, Ada. kacau itu. Kacau. Ya, terus poin selanjutnya gimana Neng? Nah, untuk poin selanjutnya itu pedagang dan pengelola itu wajib memakai masker atau face shield ya, dan itu benar-benar penting banget karena memang ada beberapa, nggak tahu sih untuk kebanyakan di Kota Bandung seperti apa, cuman kemarin saya sempat masuk ke mall-mall di Bandung, dia yang tidak memakai masker itu tidak diizinkan masuk Kang. Oh, ya. Itu poin pentingnya, tidak diizinkan masuk dan masuk pun kita dibatasi dengan jumlah orang kan. Jadi masuk tuh nggak boleh bergerombol karena kita memang dibatasi misalnya 10 orang nih. Dikasih waktu berapa menit. Nah, baru bisa gitu masuk. Gitu. Nah, jangan lupa ya pakai masker ya. Hand Semuanya. sanitizer, itu. Awas jangan pakai masker kecantikan. Salah nanti masker kecantikan gini masuk Dipakai ke mall kan bisa lucu kayak orang nantinya. gila, ya. Nah, orang gila badut juga. Pakai masker buat itu keamanan parah ya, banget. bukan kecantikan, awas. Betul. Nah, gitu. Hand sanitizer juga tadi ya.
Betul. Jangan lupa selalu dibawa gitu kemana-mana, karena itu penting ya Nah, itu penting, teman-teman. gitu. Nah, selanjutnya memang sama sih dengan yang tadi, adanya penyemprotan disinfektan, menerapkan perbatasan 1,5 meter lah minimal di antara personal gitu. Dan yang penting itu menjaga kebersihan gitu kan. iya. Nah, jadi jangan mentang-mentang kita merasa apa ya, cuman pegang ini doang, cuman pegang ini. Nah, itu juga resikonya lebih tinggi ya, Iya, Kang, ya. betul. Justru itu resikonya lebih tinggi. Kita nggak pernah tahu kalau misalnya benda seperti ini pun bisa aja ditularkan oleh yang Iya. positif COVID dan kita nggak Iya. tahu. Nah, kita pegang ini kan Iya. otomatis keluar juga sama Soalnya kita. kan virusnya juga kecil, nggak kelihatan. Iya, Kalau gede mah udah diajak berantem sama ya udah saya. diajak gelut aja gitu ya. Ha-ha. Nah mungkin Gitu. itu beberapa poin penting atau pedoman yang kita kasih tadi untuk yang sedang bekerja dan untuk protokol kesehatan di mall ataupun pasar. Nah itu juga wajib kita jadi apa ya? Jadi ingatan juga ke kitanya kan ya, untuk selalu jaga kesehatan gitu. Selalu jaga kesehatan, bawa pakai masker kemana-mana, jangan lupa hand sanitizer-nya ya. Karena memang abis pegang ini raba-raba ini tuh harus langsung disemprot langsung. Hand sanitizer. Pakai hand sanitizer. Nah udah ya, aku udah Itu kasih. yang di dunia pendidikan Itu sama. itu sama sih Hal ya, kurang sama, lebih. ya kurang lebih sama meskipun ya memang berbeda ya tadi dari dunia kerja di mall dan di sekolah. di Iya, sekolah. di sekolah itu juga sama sih, tidak boleh berkerumun, jaga jarak, hampir sama lah Hampir dengan sama. dengan yang Cuman tadi mungkin udah- kalau di sekolah itu kan yang saya tahu kan bisa belajar di rumah ya. betul. Kalau yang masih kalau untuk di lingkungan sekolah gitu, kalau misalkan memang sekolahnya masih diliburkan, itu kan bisa belajar langsung Di live, rumah. juga bisa Iya. live Zoom, belajar di rumah gitu Betul. kan, cari-cari tahu bisa langsung via WhatsApp segala Iya. macam, banyak cara di zaman sekarang. Iya, gitu. jadi memang jangan mentang-mentang WFH kita malas-malasannya, apalagi untuk para pelajar nih. Kalau misalnya ada pelajar yang lagi nonton, meskipun ya buat apa juga nonton ini ya Iya, di iya. rumah. Ya jadi mungkin untuk himbauan juga, meskipun kita di rumah, jangan mentang-mentang di dalam rumah belajar kita sembarangan lah keluar Ya. rumah. Jadi mending memanfaatkan waktu untuk belajar di rumah ya kan ya. Nah, Gitu. itu. Jadi ketika masuk sekolah teh agak bego gitu. Iya, bukan bego sih. Agak-agak loading gitu. Agak-agak loading gitu Biasanya kan. gini, 2 minggu libur aja anak-anak tuh bisa yang nulis aja, aduh tulisan orang goreng gitu. Nah, Aduh. gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jangan Jadi di sampai rumah kayak tuh gitu. benar-benar harus dimanfaatkan Ya, buat belajar. jangan ya, sampai pas teman-teman. masuk sekolah lemot ya. Iya. Kayak HP yang mau habis kuota. Iya gitu. Jadi emang itu tuh tiga apa sih sub yang kita kasih pedoman untuk menjaga pencegahan Sip. penularan COVID-19. Nah. Mohon dijadikan ini ya Kang ya. Di ini aja maksudnya bisa dipelajari, Betul. bisa diaplikasikan. Betul. Yang di perusahaan, yang di sekolah, di pendidikan, atau mungkin yang mau jalan-jalan ke mall, belanja gitu kan. Tapi kalau misalkan memang nggak penting-penting amat mah nggak usah lah keluar gitu kan. Diam aja di rumah diam aja di sampai rumah. memang benar-benar kondisi kita tuh aman. Aman. Gitu. Jadi kalau nggak penting-penting amat mah ngapain lah keluar rumah gitu kan. Ya. Mending di rumah aja. Hashtagnya aja di rumah aja, stay at home. Ah, Itu harus kita, gitu. itu juga himbauan dari pemerintah ya itu Kang. himbauan Jadi dari harus kita pemerintah. ikuti. Sembako masih banyak, malah di rumah aja. Semua di rumah aja. Kecuali kalau udah mau habis, nah boleh keluar. Oke, nah segitu penjelasan dari kita. Nah kita sekarang masuk ke inti dari live Instagram kita nih selama 1 jam ke depan. Mungkin udah kepotong berapa menit ya Kang ya. Nah kita tema kali ini yaitu new normal. New normal. Punya rumah sendiri. Yeay. Aku mau nanya nih Kang, kenapa harus new normal punya rumah sendiri nih? Kenapa harus punya rumah sendiri di kondisi kayak gini nih Kang? Oh, ya iyalah tuh Nah. Neng Tiara. Jadi gini ya, kalau misalkan memang ini contoh kecilnya sih, yang misalkan yang baru menikah nih, berumah tangga, daripada ngontrak, Neng Tiara, mending nyicil beli rumah. Betul. Gitu. Nih. Sedangkan kan kalau ngontrak tuh setahun, misalkan kontrak setahun, itu tahun selanjutnya tuh belum tentu harga sama. Betul. Gitu kan. Ya, jadi mending nyicil aja gitu kan Cicil dari perumahan, sekarang. ya, Gitu. apalagi
ya kondisi sekarang ya pandemi Kang, banyak orang beranggapan bahwa solusi untuk tinggal di kota-kota atau dengan kontrak kosan itu yang ya udah normal-normal aja gitu ya. Kebanyakan berpikir seperti itu ya Kang ya. Ya, padahal banyak manfaat kalau kita punya rumah sendiri. Benar-benar. Daripada kita ngekos kayak tadi Akang bilang per tahunnya berapa, mungkin tahun selanjutnya udah beda lagi harganya. Juga, kalau misalkan memang sudah beres kontrak, itu kan tetap mau kemana gitu punya yang punya kontrakannya tetap yang punya gitu kan, iya, bukan milik kita gitu kan. Jadi rumahnya kita cuma bayar per bulan buat numpang hidup. Betul. Jadi istilahnya kita cuma ngasih uang ke orang buat numpang hidup doang. Kenapa nggak kita alihkan aja, kita ngasih uang untuk pembayaran per bulannya punya rumah. Punya nanti kalau beres kan itu udah SHM milik sendiri. Jadi ketika gitu kan, kosannya udah expire atau mungkin dia nggak ngontrakin lagi, nah kita kalau misalnya punya rumah sendiri enak ya kan, nggak usah mikirin kayak gitu. Nah, jadi memang daripada ngontrak, daripada ngekos, mending mulai dari sekarang tuh, apalagi yang belum punya istri atau suami, mending dari sekarang nyicil rumah gitu kan. Nanti pas udah nikah udah punya rumah gitu kan. Kalau misalkan memang yang sudah nikah ya nyicil aja lagi dari sekarang juga kan, daripada ngontrak nanti per tahunnya bisa berubah harganya, naik lagi, mending rugi ya Kang ya? Nyicil di Puri Lembana aja. Karena memang kan harga juga kita masih perdana gitu. Jadi bisa cicilan terus selama 15 tahun juga kan, itu akhirnya nanti jadi milik Anda sendiri. Gitu. Apalagi nih kalau di Puri Lembana sendiri nih, kita cuma ngumpulin 165.000 aja per harinya buat dapetin rumah. Daripada kita beli rokok, daripada kita ngasih uang buat sewa kos-kosan ataupun kontrak, lebih baik kita tabung aja ya kan per harinya buat Puri Lembana nih. Apalagi nih Puri Lembana ini proyek pertamanya dari PT PP Property yang benar-benar jadi proyek percontohan ya Kang? Iya, betul sekali. Jadi memang ini tuh untuk Puri Lembana tuh memang sangat diandalkan gitu kan. Betul. Jadi dari segi kualitas bangunan ini pasti yang terbaik. Betul, apalagi nih ya Kang, kalau misalnya saya lihat histori ke belakang nih dari PT PP Property sendiri gitu, mereka ngasihnya hotel-hotel gitu ya Kang, terus apartemen, gedung DPR MPR gitu ya. Apalagi sekarang proyeknya perumahan yang cuma 2 lantai. Kebayang nggak kalau misalnya hotel Indonesia aja buatan PT PP Property bisa sekeren itu, apalagi cuma rumah yang 2 lantai. Pasti dimaksimalkan ya. Betul, pasti kita ngasih standarnya standar internasional. Itu yang paling standar penting. Pembangunan dari PP. Betul, gitu. Jadi memang proyek bagus. Betul, proyek pertama yang benar-benar diagungkan lah. Karena benar-benar fasilitas yang kita pakai, spesifikasi yang kita dapat, yang kita kasih benar-benar high quality ya dari PT PP Property sendiri gitu. Nah, jadi kalau mau cari rumah di Puri Lembana ini memang benar-benar sangat cocok ya. Karena memang kan developer juga kita sangat berpengalaman sekali gitu kan. Seperti yang tadi Tiara bilang, itu ceritakan, memang untuk PP Property ini track record-nya tuh sangat bagus. Betul gitu. Sekali. Boleh Anda searching project mana dari PP Property yang mangkrak. Nggak ada yang mangkrak. Semuanya jadi bangun, dan sekarang tuh ada beberapa banyak project tuh yang lagi progres untuk pembangunan. Makanya nggak usah takut nggak dibangun, nggak usah takut kualitasnya jelek. Ini udah terpercaya. Udah masuk top 5 ya, top 5 developer terbesar di Indonesia. Dan pernah menangkan penghargaan penghargaan Pacific juga. Award tahun 2019 sebagai developer terbaik. Itu dia. Keren kan? Keren. Kebayangkan apa yang kita kasih benar-benar high quality dan standar internasional ya Kang ya. Betul. Itu jadi jangan ragu kalau misalnya mau ngambil perumahan, lihat developernya. Developer jelas. Apalagi kita dari BUMN. Nggak kaleng-kaleng. BUMN hadir untuk negeri. Itu kan tagline-nya juga kan. Seperti itu. Tagline-nya. Tagline PP Property apa? Beyond Itu Beyond Space itu punya cerita sendiri loh. Jadi intinya lihat developernya dulu ya. Untuk di Puri Lembana memang benar-benar cocok nih untuk kaula muda gitu kan. Dan memang
kalau misalkan Anda ini butuh keamanan, kenyamanan, dan privasi Anda tuh terjaga. Betul. Ini benar-benar sangat cocok di Puri Lembana. Kenapa Neng Tiara? Karena Puri Lembana Bandung ini punya konsepnya tuh private residence. Gitu. Jadi memang sangat private sekali gitu kan. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman nanya nih, apa sih maksudnya private residence? Masih ada loh ya Kang yang nanya, apa sih maksudnya dari private residence sendiri gitu. Ya. Sebelumnya kan banyak juga ya yang live, yang mungkin semua orang domainnya udah pada tahu, tapi kita bisa jelasin lagi ya. Iya, jelasin lagi. Jadi untuk jelasin Neng Tiara. boleh. Sok bareng-bareng kita jelasin. Ya, jadi Private resident itu kalau apa? untuk project kita sendiri, private resident itu memang benar-benar pertama banget di Bandung ya kan? Ya. Karena seperti yang saya pernah tahu nih ya, untuk perumahan-perumahan sebelah nih ya, kalau misalnya kompetitor kita sendiri itu masih mengusung kawasan Kang, bukan private residence. Nah, dari private residence itu punya dua keunggulan Kang. Ya, boleh. Dua ciri khas dari private residence. Yang pertama, ciri-ciri perumahan private residence itu satu, unitnya terbatas. Nah, itu yang paling penting. Jadi tidak untuk pembangunannya sendiri kita kan ada beberapa tahap ya Kang ya. Ya, betul. Jadi kenapa unit kita terbatas? Karena kita juga ingin memberikan kenyamanan. Kenyamanan, kesempurnaan, kecintaan. Ya, memberikan kenyamanan buat penghuninya Ya, gitu. ya, betul. Sehingga nggak penuh sesak ya Kang. Jadi untuk kita bisa berkomunikasi dengan orang tuherin lah istilah namanya. Jadi memang karena unitnya terbatas, kita juga memberikan fasilitas yang bagus. Nah, itu. yang kedua itu fasilitas yang kita berikan itu premium. Nah, itu yang paling penting. Premium ya. Nah, banyak banget fasilitas-fasilitas premium. fasilitas premium yang bakalan kita kasih buat para penghuni, khususnya untuk misalnya untuk yang investasi ataupun yang mau layak huni. Nah, jangan takut ya Kang ya. Karena fasilitas yang kita kasih itu bener-bener keren banget. Keren banget ya. Contoh nih, fasilitas yang diberikan memang sesuai dengan konsepnya nih, private resident. Gitu. Apa tuh, Neng Tiara? Satu, konsep private resident dari kita nih, ada fasilitasnya. Oh, akses card. Itu yang pertama. Kebanyakan orang apaan sih akses card gitu ya. Kan? Nah, akses card sendiri ini kartu yang bakalan jadi akses keluar masuknya penghuni Kang. Nah, itu karena kan kebanyakan yang saya lihat ya, kalau misalnya di perumahan-perumahan itu kita bisa dengan luasnya gitu keluar masuk tanpa adanya apa sih pengecekan identitas. Nah, itu yang paling penting. Ya, betul. Karena kan mungkin di beberapa kawasan atau di beberapa perumahan dia hanya dijaga oleh satpam aja Kang. Jadi akses cardnya itu hanya dipegang dengan sama satpamnya. Saya pernah datang tuh ke satu perumahan, dia pegang akses card, cuman dia doang yang pegang, penghuninya enggak gitu. Itu salah tuh. Ya, terkadang saya ketika masuk juga nggak terlalu ditanya mau ke siapa, mau bertemu siapa, ada keperluan apa, itu nggak ditanya sama sekali. Jadi kita ketika masuk ya masuk aja gitu. Dan itu jadi membuat privasi kita juga nggak terlalu terjaga ya dan keamanannya juga, meskipun perumahannya perumahan keren gitu misalnya, kalaupun nggak ada akses card itu juga agak gimana ya Kang ya. Jadi memang untuk akses card ini intinya memang semua orang tuh nggak bisa masuk sembarangan. Betul. Gitu kan? Betul sekali. Hanya yang punya akses kartu untuk bisa masuk ke situ. Kartunya kartu akses card ya, bukan kartu tanda KTP, penduduk ya. Gitu. Atau mungkin kartu-kartu yang lain itu nggak bisa. Ya, gitu karena kan. akses card sendiri khusus untuk penghuni Puri Lembana. Gitu. Jadi cuma penghuni Puri Lembana yang punya akses card gitu. Jadi kalau misalnya ketika kita mau masuk, satpamnya nggak ada, tapi insya Allah satpam di kita 24 jam. 24 jam. Stay langsung 24 jam. Sistemnya shift di kita nanti. Iya, nggak ada yang benar-benar malam, nggak ada orang, nggak ada satpam tuh nggak ada ya di kita. Jadi emang 24 jam dan shift gitu ya. Nah, yang kedua itu fasilitas premium yang bakalan kita kasih yang
yang kita sebut private resident itu panic button. Panic button. Nah, Ya, apa tuh itu. panic button yang Tiara? Jadi panic button itu panic button itu benar-benar pertama di Bandung Timur yang kita punya inovasi terbaru nih, Ya, panic betul. button. Jadi maksudnya ketika kita punya kondisi emergensi nih Kang, urgent misalnya ada gas meledak ataupun konsleting listrik, astagfirullah. Pokoknya memang ada emergensi itu di rumah. Betul. Itu kalian tuh bisa langsung pijit tombol itu panic Betul. button dan itu langsung terkoneksi ke area security nantinya gitu. Jadi untuk si security itu langsung sigap datang langsung ke unit yang mencet tombol panic itu. button, gitu Itu. kan. Dan posisi panic buttonnya sendiri ada di kamar utama kan, Ada di kamar lantai atas. 2. Lantai 2. Itu. Jadi itu. tinggal pijit aja ya. Ya, Kalau jadi punya masalah, asal jangan masalah keluarga aja ya Udah dibawa-bawa. dipijit. Gak usah itu Ah, mah. jadi bahan cuap-cuap orang nih gitu. Nah. Jadi kalau misalnya ada kondisi genting, Genting. yang kemarin juga sempat ada nih konsumen saya yang, Mbak kalau misalnya aksesnya sendiri dari Puri Lembana kemana, kalau misalnya ada situasi genting gimana? Saya ada orang tua nih yang udah rentan nih misalnya. Nah itu kan menjadi ini ya himbauan ke kita juga, Himbauan, ya, betul. bikin apa sih inovasi terbaru gitu dari Puri Lembana yang bisa meminimalisir gitu ya, jadi betul. masalah tersebut. Nah itu panic Nah, button itu sendiri. panic button ini wah Makanya- luar biasa ini ya. Ya, Pertama di Bandung Timur gitu. Betul. Ada panic buttonnya keren. Ini Puri Lembana Iya. gitu. Yang ketiga yang berarti ketiga ya? nih, yang ketiga itu CCTV. Nah, Kak. CCTV, ini 24 jam. 24. Nah, ya kalau untuk CCTV sendiri kita bisa connect nih dari pos satpam, pos security ke rumah kita ataupun misalnya dari rumah kita connect ke taman bermain anak nih. Nah, ini yang paling penting buat penghuni yang punya anak kecil ya Ya. kan, kalau misalnya dia mau anaknya mau main ke taman nih gitu, kita nggak bisa mengawasi secara langsung Mengawasi, nih ya. betul. Nah, kita bisa ngakses CCTV di dalam rumah. Nah. Keren nggak? Keren, Jadi langsung kita via smartphone lah. iya, Ya. via smartphone kita smartphone bisa bisa lihat. ngelihat anak kita main di taman bermain Iya. kan. Jadi benar-benar fasilitas yang kita kasih juga nggak kaleng-kaleng ya kan Ya, ya. betul. Di mana ada perumahan yang ngasih CCTV 24 jam, 24 jam. connect-nya itu ke pos satpam dan ke Langsung tematik ke garden, tempat taman tematik, taman Nah, bermain dan memang bisa diawasi via smartphone nantinya smartphone. gitu. Jadi misalnya gini Kang, ada Gojek nih, kita pesen Gojek misalnya dari luar nih Kang. Terus misalnya si tukang Gojeknya mau masuk nih ke Nah. dalam klaster. Nah, itu tuh bakalan ada pengecekan dari security-nya. Nah, jadi memang nggak sembarangan ya. Betul. Jadi Sembarangan nanti Gojeknya itu dikonekin dulu dari pos satpam ke rumah. Jadi si security-nya mengkonfirmasi benar nggak. Ya. Jadi cek dan recheck aja dulu ya. Iya, gitu benar ya. nggak Mbak mesen Gojek misalnya dengan ini banyak itu gitu. pertanyaan. Kalau Jadi- misalnya dari penghuni rumah konfirmasi, oke, dia adalah Gojek saya, Ya, gitu. betul. Bisa tinggal masuk. Bisa tinggal masuk ya. Nah, jadi memang benar-benar terjaga benar-benar ya dari depan. CCTV juga kita ada diawasi, Betul. selalu diawasi di taman tematik, semua kawasan Puri Lembana, di rumah juga ada. Yang jelas nggak ada di toilet ya. Kalau ada di toilet saya mau jadi satpam. Gitu. Makanya benar-benar sangat privasi. Iya, gitu di betul. sini. Itu yang poin selanjutnya yang kelima mungkin yang Tiara. Kalau untuk yang kelima itu one gate system ya. Nah, one gate system sistem ini sangat satu pintu. luar gitu. biasa ini, sangat Iya. penting sekali karena memang perumahan itu yang aman tuh one gate system, cuman hanya ada satu pintu masuk Betul. gitu, nggak ada pintu belakang, nggak ada Iya. pintu samping, nggak ada, jadi Betul. cuman masuknya tuh di area depan aja. Iya, jadi memang memang lebih terkontrol sama terpantau juga sama security kita nantinya. Iya, siapa yang masuk keluarnya. Gitu. Nah, itu yang paling penting, beberapa poin yang kita ngasih premium banget. Nah, ya. itu. Nah, selain Premium. itu Kang, untuk lokasinya nih, Lokasi sendiri kita tuh memang benar-benar strategis nih Tiara. Betul. Di sini tuh, waduh lokasi tuh udah paling luar biasa lah PP.
PP project mana, PP properti yang memang lokasinya tuh nggak bagus. Iya. Semuanya bagus, termasuk Strategis. Puri Lembana Bandung. Ini Betul. tuh lokasinya tuh kita ada di Bandung Timur, Betul. tepatnya di Gede Bage gitu Iya. kan. Jadi memang PP Properti itu bukan tanpa alasan ya bikin project landed house pertama tuh di Gede Bage, karena memang Betul. yang pertama tuh lihat lokasi. Lokasi kita tuh dekat dengan stasiun kereta cepat. Nah, Betul. ini luar biasa sekali ya. Jadi yang dari Bandung Jakarta tuh cuman 45 menit lah naik itu, Nggak bisa sampai langsung. sejam. Iya, bisa langsung stay di Puri Lembana karena memang dari kawasan Puri Lembana ke stasiun kereta cepat itu hanya 5 menit aja nih Tiara. Menit aja. Gitu, Aduh, 5 menit deket aja. banget Jalan ya. kaki aja tuh. Iya. Sambil olahraga Nih gitu. kalau misalnya teman-teman nih belum tahu untuk akses seperti apa, untuk lokasinya seperti apa, lihat aja banyak berita ya kok Kang dari PT PP Property landed terbaru ya gitu. Ya. Proyek pertama PP Betul. Property lokasinya di sini. Cuman 5 menit aja ke stasiun kereta cepat, Nah, 10 menit gitu. aja ke Tol Buah Batu, 5 Tuh. menit aja ke exit tol Gede Exit tol Bage. Gede Bage 149. Ini Betul. tinggal nunggu peresmian dibuka aja. Iya. Gitu. Jadi memang hanya 5 menit dari kawasan kita exit tolnya gitu. Jadi memang nggak jauh. Iya. Dan yang poin kedua ini Neng Tiara ya. Poin kedua itu progres perkembangan Gede Bage ke depan Neng Tiara. Gimana, Jadi Kang? PP Property itu lihat suatu wilayah itu untuk progres pembangunannya ke depan seperti apa. Nah, Betul. Gede Bage ini Neng Tiara. Jadi untuk progres ke depan ini memang sangat bagus sekali. Betul. Yang pertama memang kan infrastruktur pembangunan itu Betul, mengarah Kang. ke Bandung Timur, Neng Tiara. Nah, ini seperti yang dicanangkan atau direncanakan Pak Ridwan Kamil, gubernur kita. Jadi Gede Bage itu akan jadi kawasan Bandung Teknopolis Betul. gitu. Jadi memang pusat pemerintahan nantinya tuh akan pindah ke Gede Bage. Iya. Dan yang satu lagi ini tuh Gede Bage itu akan jadi Silicon Valley-nya Bandung. Betul. Kalau di Amerika Amerika, itu San Francisco. Iya. Nah, San Francisco itu dijuluki dengan Silicon Valley. Iya. Kenapa? Karena memang banyak perusahaan berbasis IT atau digital ada di sana. Begitupun juga di Bandung, khususnya di Gede Bage nantinya akan banyak perusahaan berbasis IT dan digital ada di sana seperti Google, Facebook. Betul. Itu ada nantinya Ada di Gede semuanya. Bage. Iya, jadi Gitu. untuk golden access-nya sendiri dari Puri Nah. Lembana kan. Satu, tadi udah di ini jadi Silicon Valley-nya Silicon Valley-nya Bandung. Ini banyak Nah, perusahaan itu. berbasis IT nantinya, Facebook. Iya. Jadi kalau Facebook Ana diblokir nanti datang aja ke Gede Bage ya, langsung. Ya tinggal datang. Makanya ngambil perumahan ya kan Iya, biar makanya jauh gitu ya. Jauh. Jadi kan emang kita juga memberikan golden access gitu untuk para penghuni di mana kita tuh untuk ke tempat-tempat tertentu seperti kawasan pendidikan, Yap. kawasan perkantoran itu cuma sebentar doang ya kan. Sebentar, memang banyak akses penunjang ya. Iya, akses akses penunjang kita tuh penunjang tuh banyak memang banget. sangat banyak. Jadi ke kecamatan dekat Dekat. gitu kan. SPBU dekat. Nah, mau ngurus-ngurus KTP Ke kelurahan. ke kelurahan, Cepet. mangga, cepet. Mau isi bensin, Siap, cepat Siap, 5 menit. sedia, Bensin hanya 5 menit. 24 jam. Ke rumah sakit Ke kan. rumah sakit juga. Dekat dengan RSIA, RSIA Harapan Bunda. Harapan Bunda. Nah, jadi kalau Dekat yang ke mau Al-Islam, dekat ke mau yang Ujung Berung. melahirkan nih, Nah. siap-siap langsung pijit aja tombol panik buttonnya tuh. iya. Sekuriti langsung datang, panggil ambulan, langsung ke Rumah RSIA sakit. Harapan Bunda. Iya, Gitu, betul. sangat dekat sekali. Iya Jadi, benar. Jadi memang untuk golden access dari Puri Lembananya sendiri nggak kaleng-kaleng ya Kang. Jadi kita ngasih akses yang benar-benar cepat, akses yang benar-benar dekat Dekat gitu ya. juga. Jadi nggak usah panik ketika bensin Habis, motor atau gitu ya. mobil habis, Heeh. ketika kondisi kita kesehatan lagi down itu dekat dengan rumah sakit, Iya. ketika mau ke kantor kita dekat, ke Dekat. akses pendidikan dekat Deket, gitu. Jadi gitu. memang benar-benar top markotop. untuk akses juara gitu ya, akses Juara. penunjang juga makin juara gitu. Karena Bandung juara, Jabar juara. Ya, Iya betul. Jadi memang untuk akses penunjang memang sangat banyak sekali ya, gitu. Banyak sekali gitu. Yang poin selanjutnya untuk yang private resident kan yang tadi 4 poin itu ya. Jadi memang fasilitas yang lain juga
sangat banyak sekali ya. Banyak, masih banyak sekali. fasilitas. Ada clubhouse juga kalau nggak salah yang Tiara. Ya, nanti apa tuh clubhouse tuh? kalau clubhouse-nya sendiri kita ngasih di dalamnya tuh nih ya Kang, fasilitasnya ada function hall. Satu. Jadi kalau misalnya mau kumpul-kumpul sama bersosialisasi sesama sekitar, nih, penghuni sekitar bisa menggunakan function hall. Nah, yang kedua itu ada fitness center. Fitness center, olahraga lagi ya. Karena memang benar-benar mengutamakan kesehatan di Puri Lembana. Lupa Kang, tagline kita untuk perumahan kita sekarang tuh apa sih Kang? Healthy dan modern living. Gitu. Betulnya, sesuai dengan tema gitu. Kita juga ngasih bukan hanya sekedar kesehatan, tapi modernisasi dari kita ya Kang. Ya. Dari mulai desain compact yang benar-benar kita kasih di perumahannya ataupun fasilitas kesehatannya kita kasih ya kan. Betul. Gitu. Tadi udah saya tahu ada function hall, ada juga, fitness center, ada infinity swimming pool. Itu yang paling penting. Nah, jadi perlu diketahui untuk clubhouse kita itu tuh 2 lantai. Bangunannya 2 lantai. Betul. Jadi untuk di bawah tuh yang tadi function hall, tempat untuk berkumpulnya warga. Ya, bersosialisasi. Dan yang keduanya kita punya fitness center itu di lantai bawah. Nah, lantai atasnya tuh kalian tuh bisa swimming pool di sini. Betul. Gitu, keren, berenang. Gitu, jangan becekan aja ya. Berenang di sini. Jangan gitu. Kubangan, langsung aja ke Puri Lembana sekarang gitu. Puri Lembana ini memang benar sangat-sangat luar biasa sekali ya. Iya, Kang. Selain dari healthy-nya dari yang tadi kita sebut, Kang, ada juga jogging track yang jogging kita track. kasih. Lapangan basket. Lapangan basket juga ada. Jogging track kita juga fasilitasi buat teman-teman yang misalnya males nih buat renang, bisa aja pakai jogging track yang di depan rumah ya Kang. Ya, betul. Lari-lari, sekitaran klaster. jogging, sekitar klaster dengan suasana yang asri ya. Betul. Pagi-pagi tuh, aduh, sejuk kayaknya gitu kan. Ya, jadi sejuk. Enak gitu kan. Jam 5 udah mulai lari pagi tuh habis sholat subuh gitu. Betul ya. Jadi memang healthy banget ya Kang ya. Healthy sekali. Dan satu lagi nih untuk modernnya sendiri Kang. Kita ngasih fasilitas e-bike pertama di Indonesia Kang. Pertama. Di Indonesia. Camkan itu. Biasanya kawasan-kawasan lain nih ngasih fasilitas yang sama-sama aja ya Kang. Iya. Fasilitasnya kalau nggak lapangan voli, lapangan basket biasa-biasa Ya, banget itu ya mah Kang, terlalu mainstream ya. Iya, kalau di kita sendiri ngasih fasilitas e-bike pertama di Indonesia. Nah, fasilitas e-bike pertama di Indonesia ini gimana nih Kang? Jadi kita juga dikasih shelternya ya Kang. Ya. Jadi kalau misalnya penghuni yang males berjalan nih dari rumah ke masjid ataupun dari rumah ke clubhouse kejauhan, males, panas, mager segala rupa gitu ya. Kita bisa menggunakan fasilitas e-bike-nya nih Kang. Betul. Jadi memang itu khusus di kawasan Puri Lembana aja ya. Kan, Sekali lagi kawasan Puri Lembana. Jangan sampai dibawa ke alun-alun Bandung ya. Jangan itu bahaya. Itu fasilitas khusus untuk penghuni di klaster. Iya, khusus. Itu dikhususkan sekali. Dan itu free ya kalau nggak salah. Free, itu free gitu. Jadi tidak ada biaya yang bakalan kita tarif untuk penghuni yang misalnya mau menggunakan e-bike-nya Kang. Karena kita juga sediain di setiap klasternya itu shelternya Kang. Jadi kalau misalnya kita di luar biasa. Kemana? Kawasan klaster Askara nih Kang. Terus ada yang di yang Pawitra. Jadi kita nggak usah jauh-jauh ke Pawitra lah gini. Karena di tiap klasternya ada. Ada, setiap klasternya tuh ada. Iya, jadi dijamin. Jadi untuk healthy and modern living-nya yang kita kasih bener-bener premium gitu. Ya, jadi nggak ada di kawasan lain ya kan Kang. Kita juga berani bersaing dengan kompetitor kita ya kan. Di sebelah gitu. Jadi benar-benar untuk akses, untuk fasilitas yang kita kasih terjamin. Luar biasa. Jadi memang untuk di dalam rumahnya sendiri kita juga udah pakai smart house. Iya. Nah itu Kang. Smart house. Coba jelasin dikit Kang mengenai smart house. Smart house. Jadi untuk smart house ini semua bisa ditunjang, diakses melalui hanya dengan handphone. Smartphone Anda gitu. Anda mau nyalain listrik, mau nyalain lampu, AC, tinggal mainkan aja ini smartphone-nya. Tinggal klik. Kalau misalnya nih kaum rebahan nih kan, gitu kan. Di zaman sekarang tuh banyak banget kaum rebahan yang benar-benar mager,
enaknya di kamar, Iya. tiduran, mainin Iya, handphone, nonton betul. drama Korea. Iya. Nah, kalau misalnya malas nih mau nyalain AC, nyalain TV, TV, nyalain dan lampu, lampu. tinggal Gitu. one touch aja, One touch cuma di aja. Puri Lembana. Tinggal gini aja, sambil agak sombong sedikit. Ya, abis gini-gini nih kayak ibu-ibu yang baru punya, kayak ibu-ibu yang punya Iya. ini cincinnya gini-gini, matanya Iya. jauh gini. Dan untuk dari smartphone Anda juga bisa akses langsung CCTV ya. Betul. Jadi yang tadi jelasin tuh memang smartphone Anda tuh begitu bermanfaat sekali nantinya. Jadi bisa langsung lihat live CCTV kalau misalkan memang anak Anda tuh bermain di taman tematik gitu Betul. kan. Andanya sibuk di rumah, Di nyuci rumah. segala macam, itu bisa langsung diakses melalui Di CCTV aja. handphone, Nanti iya. anaknya langsung terawasi sama kita. Betul, gitu. Kang. Apalagi kalau misalnya di new normal kayak gini, punya rumah sendiri itu jadi kebutuhan primer ya, Kang ya. Betul sekali. Itu yang paling penting karena kalau misalnya kita sewa perumahan ataupun kos-kosan seperti yang Akan tadi bilang ya, tidak setiap tahunnya harganya itu sama ya, Kang ya. Betul. Setiap tahunnya ada kenaikan, misalnya Kenaikan. tahun sekarang harga sekian, tahun depan Ya. bisa berbeda lagi. Iya. Apalagi kalau misalnya ibu kosnya masih untung kalau misalnya ibu kosnya masih menyewakan. Kalau Menyewakan. enggak, Kalau kita enggak, mau kemana gitu ya kan ya? Kalau diusir gimana? Iya, Iya kan? gitu. Jadi Bingung, emang gitu. mending alihkan aja Mending uang alihkan. sewanya buat cicilan Puri Lembana. Cuman 165.000 per hari, masa Betul. nggak bisa ya? Betul ya kan? Kita saving uang di kondisi kayak gini buat Iya. cicilan Puri Lembana. Yang ngerokok berhenti ngerokok, uangnya tabungin, gitu Betul, kan? betul. Yang memang hobi shopping, stop dulu. Stop dulu, Betul. mending rumah dulu, Rumah kebutuhan dulu, primer. kebutuhan. Ini kan memang jangka panjang juga kan, betul. gitu. Kalau Rumah. misalnya untuk penghuni yang buat dihuni, oke cocok. Kalau buat investasi, Kang, jangka panjangnya Investasi seperti juga, apa? luar biasa ini. Kapital gainnya seperti apa, Kang? Kapital gainnya itu masih tinggi. Sekarang tuh harga kita masih perdana, bro. Betul. Harga perdana kita ngasih nih 800 juta. Ya. 1 tahun ke depan harga udah nggak akan segitu lagi. Bisa Ya. nyampe 900 juta ya kan? Bisa nyampe 1 M juga nyampe lebih, Bang. Nyampe. Karena Gitu. apa? Lihat lokasinya juga. Lihat lokasi, Kang. lihat perkembangan. Nih, iya, perkembangan Gede Bage dan Bandung Timur juga kedepannya seperti apa? Iya. Seperti yang tadi Kang Piki udah bilang. Betul. Bandung Timur bakalan jadi kawasan teknopolis. Betul. Nih, kereta cepat yang di Tegaluar dekat cuma 5 menit aja. Betul. Kebayang dong kenaikan Kebayang, harga kenaikan properti harga. 1 tahun ke depan seperti Betul. apa. Dan Bisa- memang untuk investasi itu lebih, kalau menurut saya ya pribadi lebih baik tuh di properti daripada Betul. investasi yang mungkin di yang lain mungkin Iya. ya, mungkin deposito itu kan kalau deposito yang setahu saya itu Iya. kan bunganya tuh naik turun. Iya, negara. betul. Kita nggak Gitu. bisa memprediksi ya, Nggak Kang, bisa ya. memprediksi. Kita bisa naik gitu. turun Jadi tiap memang tahunnya. yang bagus tuh investlah di properti karena Properti. nilai properti tuh nggak akan pernah turun. Turun. negara. Betul. Itu pasti naik terus ke atas. Apalagi di properti tanah atau rumah. nih, Kang, ya. Nah, rumah. Iya, kalau misalnya di investasi di perumahan, di lokasi yang pedalaman aja bisa naik, Pak Kang. Iyalah. Apalagi kita Apalagi apa kita sih, di kota posisinya Bandung kota, gitu kan. strategis, kawasan teknopolis, kawasan yang berkembang. Nah, harga 800. Mana ada? 10 tahun ke depan itu harga nggak ada yang 800. Iya. Per tahunnya aja bisa naik 5-7% ya, Kang. Betul. Kebayang gitu. 5-7% dari 800 juta kan Nah, per tahunnya. gitu. Ampun. Jadi memang ayo buruan ya buat kalian semua. Kalau yang memang masih sewa, masih kontrak gitu, apalagi tinggal di rumah orang tua, aduh. Pabelit lah eta mah pokoknya mah. Jadi dipastikan Anda ya beli sekarang juga rumah di Puri Lembana. Kenapa? Karena memang di sini tuh lagi banyak promo. Neng Tiara. Di situasi pandemi kayak gini tuh developer banyak ngeluarin promo yang luar biasa Neng Tiara. Nih, ini Gitu. juga ada ini Kang, ada pertanyaan dari Oh, ada ya? AGNGMLR. Mana sih? Ini nih, Puri Lembana ada cara bayar apa aja? Oh, boleh. Tuh, nih, kalau misalnya kita jelasin nih, untuk cara bayarnya sendiri kita benar-benar fleksibel ya Kang ya. Tuh. Ada 4 cara bayar yang untuk ke developer ataupun ke bank ya Kang ya. Ya. Kita ada pembayaran hard cash, ada pembayaran KPR,
installment 12 dan 24 ya Kang. Iya. Nggak sefleksibel apa gitu. Apalagi di bulan ini kita ngasih promo. Promonya apa aja nih Kang? Salah satunya. Promo untuk khusus di bulan Juni ini tuh promonya sangat-sangat luar biasa. Betul. Jadi untuk cara bayar kita kan ada 4 nih. Dikhususkan untuk cara bayar yang KPR. Kredit rumah ini itu DP-nya tuh bisa di 10% yang Tiara. Gitu. 10%. Nah, 10% dari harga itu 800-an sekitar 80-an ya. Iya. Nah, yang 80 juta itu masih bisa diangsur yang Tiara. Ya ampun. Diangsurnya ke developer itu selama 15 bulan. Betul. Itu kurang lebih 1 tahun lebih lah ya. Lebih dari 1 tahun. Lebih dari 1 Kang. tahun. 1 tahun lebih 3 bulan. Betul. Nih Tuh. kalau misalnya ini nih Mas Agung Gumelar kayaknya ya ini namanya. Mas Agung Gumelar kalau misalnya mau ngambil KPR gini, misalnya 20 tahun atau 50 tahun DP-nya aja bisa dicicil cuman 15 kali kan ya kan? Iya, 15 Beres kali. beres cicilan DP 15 kali baru masuk ke cicilan perumahannya. Nggak ngasih keringanan seperti apa ya dari Iya dong, Lembana, mana ada. dari PT PP Properti. Gitu. Jadi nanti untuk yang 90% ya itu plafon langsung ke kredit ke bank. Jadi Betul. akad untuk kreditnya Anda bisa lakukan di tahun depan. Betul. Sesudah beres DP. DP, Gitu. Jadi cicil dulu aja ke developer. Iya, cicil dulu aja ke Cicil developer. dulu kan, itu sekitar 5 jutaan lah per bulan. Betul. Cicil dulu, nanti di bulan ke-15 itu Anda tuh udah persiapan pemberkasan ya. Iya. Pemberkasan untuk KPR. Betul. Gitu. Jadi nanti di bulan ke-16 Anda sudah mulai masuk cicilan ke bank nantinya. Betul. Itu tergantung Anda mau ke bank mana ya. Iya. Asal jangan Bank Toyib aja. Nah, jangan Bank Toyib nggak pulang-pulang. Ya, pulangnya nggak pulang-pulang dia. Jadi kita kerja sama tuh dari BUMN juga. Betul. Jadi kerjasama semua bank BUMN. Yang Betul. pertama tuh BNI, Ada Mandiri Mandiri, juga, ada ada BTN juga Betul. kan. Dan kalau ada yang mau ke syariah juga, Betul. kita sediakan Mandiri Menyediakan Syariah. gitu. Gitu. Kalau Mangga, misalnya- ayo. Ya boleh lah buat teman-teman yang misalnya udah ada pencerahan nih ngambil perumahan di mana. Karena memang setiap harinya ada penjualan ya kan ya. Iya betul. Ini juga yang harga perdana hanya 37 unit yang Tiara. Betul. Jadi jangan sampai kehabisan. Jangan sampai diambil orang. Iya. Udah cukup pacar Anda yang diambil orang ya. Sakit. Jadi rumah ini harus gercep. Harus Iya. cepet-cepet gitu. Ya Hah? jadi kok ya Langsung jadi booking aja. Jadi untuk potongan kita juga ada promo potongan booking fee Neng Tiara. benar. Untuk Jadi booking bookingnya fee-nya juga cuma 5 juta ya kan 5 ya. juta. Yang biasanya 5 juta. harga normal kita ngasih 10 juta, nah potongan 50% diskon jadi 5 juta aja. Kebayang uang 5 juta doang udah punya hunian juara di kawasan Bandung Timur. Udah Kak. dapat 2 lantai lagi. 2 lantai. 2 lantai. Betul. Luar biasa. Kita lebih unggul dari kompetitor-kompetitor sebelah nih ya Kang. Kalau misalnya saya cek di berita harga kompetitor kita sendiri udah nyampe 1,2 kan. Dan luasan tanahnya itu lebih Hampir, kecil dari iya, kita. lebih kecil ya? Iya, 54,5 Ya, kalau nggak salah. segituan lah. Ya, sekitar Gitu. segituan. Kita ngasih harga perdana 800 juta di bawah 1,2 Ya. enak. Dan luasan juga lebih luas. luasannya. Nah, untuk pembukaan yang pertama ini kita di tipe Askara 645 nih Kak. 645, 2 lantai, 1 carport, 2 toilet. Ya, 2 kamar mandi, kan, 2 2 kamar mandi kamar. juga. Itu kan. Keren ya, kan? Luar biasa. Luar biasa. Uhuy. Jadi ini ada yang nanya lagi Neng Tiara nih. Oh, Mang Agung tuh, Mang Agung. Saya mau beli rumah di Puri Lembana, tolong cek DM ya, nanti dicek ya. Oke Mas Agung, nanti saya DM ya untuk pengiriman produk knowledge dan price listnya ya kan ya. Jangan takut kalau misalnya untuk harga, untuk cicilan juga kita masih fleksibel nih ya Kang ya. Tuh. Ya, masih fleksibel gitu. Nih ada pertanyaan juga dari Alan Ningrat. Wah. Apa benar ada promo KPR bunga 1,75%? Betul. Betul. Nih untuk Mbak atau Bapak nih ya, Alan Ningrat. Jadi Mbak atau Bapak nih kita juga nyediain promo bunga 1,75%. Ya, nih, itu Kak. promo dari Bank BNI ya. Jadi Iya. emang bukan dari developer, itu promo kita developernya kerjasama dengan Bank BNI. Bank BNI. Keluarlah promo yang bunganya cuma 1,75. Jadi memang kalau misalkan Anda ini mau dapetin bunga yang 1,75 peak 1 tahun itu cuman sampai 31 Juli. Ya. Jadi kalau misalkan mau sok
Sok mending dari sekarang lah ngambil unit. Karena Ngambil unit. memang untuk promo 1,75 ini nggak selalu ya kan. Ya. Karena memang kita ngasih promo yang tadi akan kasih. Kita ada kerjasama dengan Bank BNI untuk memudahkan konsumen dalam mencicil rumah. Nah, gitu. Itu yang paling penting. Jangan sampai ini ya, jangan sampai kehabisan, jangan sampai terlambat daftar ya. Ya maksudnya booking sekarang karena Iya, memang betul. sampai, saya ingetin lagi, sampai 31 Juli yang kalau mau dapetin 1,75 bunga 75%, gitu iya, ya. Cuman karena- sekarang tuh ngasihnya bunga, jangan ini udah ngejambang ngasih bunga ini mawar ya. Ini Iya. bunga ini aja lah. Bunga bank. Bunga bank aja ya. Duit. Duit, aduh. Nah, ada lagi juga ini dari Mang Dian nih, aduh. Dian Suwandi nih. Dian Kalau mau Suwandi. cash bisa dicicil nggak? Ini Dian Suwandi pasti orang ini Cijerah ya kalau nggak salah ya. Cijerah. Orang Cijerah nih Ciparai. Coba. Cijerah, Ciparai. Ciparai. Oh iya. Kayaknya Mang Agung yang dari Cijerah kalau nggak salah yang tadi. Oh yang tadi. Iya. Kalau ini tuh Mang Dian tuh kalau yang saya tahu ini dari Ciparai gitu kan. Ya Bang Dian juga ini konsumennya. Konsumen kita ya Bang. Iya. Di apartemen nih. Kalau mau cash bisa dicicil nggak? Bisa Kang Dian. Bisa. Bisa ya Kang ya. Jadi Fleksibel kita mah Mang Dian. ya kalau misalnya cicilan untuk ke developer sendiri kita kasih cicilan yang benar-benar fleksibel. Jadi Dengan- memang untuk cara bayaran kita ada 4 tadi ya. Yang pertama tuh hard cash. Nah, hard cash tuh bisa dicicil Betul. selama 3 kali. Betul. 3 bulan aja 3 cicil. bulan aja. Nah, jadi untuk DP-nya 60% tuh. 60% nih. Dicicil 2 kali dulu. Dicicil 2 kali Nah, dulu. sisanya Selanjutnya baru langsung dicicil lagi. dicicil gitu. 1 kali, 1 kali bayar Langsung untuk sisa. 1 kali bayar. Jadi nggak gebrok langsung gitu kan 800 juta. Ya. Aduh ngeri juga sih kalau Ngeri gitu. juga udah Nah, cicilan DP-nya belum cicilan ininya. ya, Dino. tapi kalau mau gitu Muhammad- lebih bagus sih. Kalau mau sok mangga yang langsung 800 Untuk juta hard saya cash bawa ya. langsung. Uangnya. Boleh, jadi PP. S dan K itu berlaku ya. Hmm. Syarat dan ketentuan maksudnya. Nah, cara bayar sekali bayar bisa Om Dipa, bisa sekali dong ini mah tuh. Aduh luar biasa kalau Pak Dipa mau bayar 1 kali bayar mah aduh dengan senang hati saya datang ke Hard rumah cash. bawa kresek buat uang. Oh, buat Buat uang. uang. Kita Apa kan mau- bisa sistem transfer kan, ngapain juga nggak bawa kresek, bisa ya kemohonan nanti di jalan. Oh iya ya siapa tahu ya adanya cash gitu kan 800 juta ya kita bisa langsung ambil ke rumah gitu Betul. dan yang pasti kita nggak sendiri langsung ada pengawalan nantinya. Nah, Gitu. ini ada pertanyaan lagi nih dari Brilea Keanu Azahra. Kalau KPR syaratnya apa aja? Syaratnya apa aja nih Kang? Kalau untuk pembelian Untuk apa? KPR. Untuk KPR ya sebentar. Untuk Nih. KPR tuh. Jadi untuk KPR gitu gimana ya? pembayaran sangat fleksibel nih. Meskipun kita Lanjut dulu. pembayarannya ke bank gitu. Jadi untuk pembayaran KPR sendiri kita sama ya. Di cicilnya itu DP-nya itu 10% Ya. Kang. 88 juta dan itu dicicil Ya. Ibu Brilea. Ah. Itu untuk DP-nya juga dicicil sejumlah 15 kali. Ya, Ya. itu untuk DP-nya ya. Nanti untuk sisanya nanti ke perbankan. Itu Betul. akad kreditnya yang tadi saya katakan tuh bisa di tahun depan untuk akad Betul. kredit. Dan untuk syaratnya sendiri, syarat KPR sendiri, yang jelas fotokopi KTP itu kan Betul. suami istri ya. Betul. Kalau yang belum punya suami dan ngaku-ngaku punya istri gitu. Betul. Ya. Jadi fotokopi KTP suami istri, fotokopi surat nikah juga Betul. ya. Surat nikah, surat cerai bagi yang udah cerai Iya, gitu bagi kan. yang udah cerai. Surat jangan lupa surat nikahnya, jangan surat SP 1 jangan bahaya Jangan itu. bahaya, terancam pekerjaan kita kan. Iya. Terus fotokopi kakak juga Betul. itu kan itu harus fotokopi kakak, ada fotokopi NPWP gitu. Jadi kalau misalkan Anda yang memang taat perintah pajak itu pasti punya NPWP. Iya. Ada juga rekening koran, tabungan, slip gaji juga ya. Anda kalau misalkan Itu memang penting. ini sebenarnya bukan sok tahu gitu kan, bukan kepo ngorek-ngorek, gitu, bukan ngorek-ngorek, kepo gitu berapa sih kan. penghasilan per bulannya, Cuma gitu. memang ini tuh terkait dengan untuk Back syarat checking. back checking segala macam supaya Anda juga nanti ke depannya tuh ringan. Iya, betul. Gitu, supaya ringan, supaya memang di ACC oleh perbankan Iya, dan cicilan kita juga. ada BI checking dulu kan ada BI sebelumnya. checking segala Kenapa macem. kita minta slip gaji, tabungan koran apa segala Ya. macam, bukan karena kita kepo. Iya, oke. Jadi memang ini diharuskan dan diwajibkan
bukannya kita ngorek-ngorek ya sekali Betul. lagi. Jadi kita memang untuk kebaikan bersama. Tuh. Gitu, Jadi kedepannya untuk dilancarkan. syarat KPR Syarat. sendiri itu benar-benar ringan ya kan, Ya. nggak mempersulit ya. Nggak mempersulit gitu. Ibu Nanti juga untuk proses KPR-nya sendiri kita akan dibantu dengan tim dari Puri Lembana. betul. Gitu. Jadi Nih, jangan usah untuk takut. ya untuk Mbak Brilia Keanu Azahra boleh nanti di DM Mbak untuk DM aja. DM aja untuk syarat apa aja, terus press list, product knowledge semuanya kita bakalan kasih. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Sri Lestari 141281. Kalau dari tol berapa jauh nih? Nih, kalau untuk dari tol sendiri kita ngasihnya 5 menit dari tol exit tol Buah Batu gitu ya. Buah Batu. Ya, 10 menit Buah Batu Ya. dan dekat dengan stasiun kereta Dan cepat stasiun. nih. Ya, jadi hari ini kita cukup sekian. Cukup sekian aja.